Shalom Jemaat ICC, kembali lagi di Devotion pada bisa pagi hari ini, bisa siang atau malam, kapanpun saudara melihat Devotion pada hari ini. Tapi semoga Devotion ini bisa menjadi peneguhan bagi kita, bisa memberikan kekuatan bagi kita, di mana hari demi hari bahwa Tuhan ingin berbicara pada kita, bukan cuma di hari Minggu, tapi setiap hari. Maka itu hari ini aku mau membagikan satu firman Tuhan yang judulnya adalah tentang pelita. Tentunya kita sudah sering dengar ayat yang diambil dari Mazmur 119, ayat yang ke-105 yang berkata seperti ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahkan lagu-lagunya sangat populer gitu ya. Kita udah sering dengar lagu tentang Firman-Mu pelita bagi kakiku gitu ya. Penjelasannya seperti ini saudara, jika firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, andai kata firman ini seperti ini gitu ya, firman Tuhan adalah pelita. Tapi berapa banyak kita memakai firman Tuhan ini seperti ini saudara. Padahal firman Tuhan seharusnya menjadi pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan tidak seharusnya dipakai untuk menuduh atau menghakimi, atau bahkan memberikan kesalahan, tapi untuk menunjukkan jalan gitu. Maka itu, dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah saudara, seberapa kita menaruh firman Tuhan dalam hidup kita akan menentukan pilihan-pilihan yang kita ambil. Dan seberapa kita menaruh firman Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita akan menentukan masa depan kita. Tadi dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa firman segala sesuatu yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk yang pertama, mengajar. Apakah kita percaya bahwa firman Tuhan adalah guru yang terbaik? Jika saudara melihat di zaman dulu, zaman di perjanjian baru gitu ya, ada banyak sekali rabi-rabi yang mereka mencari muridnya dan memilih muridnya, dan rabi-rabi ini cukup pilih-pilih dalam memilih murid gitu. Tapi Tuhan Yesus uniknya dia memilih ke-12 murid, dan dari 12 murid ini kebanyakan mereka adalah orang-orang yang terbuang gitu ya. Salah satunya di Matius 4 ayat yang ke-19 dikatakan Yesus berkata kepada mereka, salah satunya Simon Petrus yang merupakan nelayan, "Marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bayangkan saudara, Yesus yang adalah Tuhan dan guru terbaik, dia tidak pilih-pilih kepada siapa dia ingin mengajar. Dia mengajar kepada semuanya. Dan pada hari ini, apakah kita mau menjadikan firman Tuhan sebagai guru yang terbaik? Yang kedua, tadi menyatakan kesalahan. Kita tidak pernah tahu mana yang benar dan yang salah jika kita tidak disingkapkan oleh firman Tuhan. Sama seperti saudara kalau kita dalam kegelapan, kita tidak tahu gitu ya, karena ruangannya gelap gitu. Sampai ada lampu tersebut menyinari mana bagian-bagian yang perlu dibersihkan, mana bagian-bagian yang perlu disingkapkan. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 13, ini adalah sebuah cerita di mana Daud melakukan banyak kesalahan, bahkan dia membunuh Uria. Dan habis itu Nabi Nathan datang kepadanya dan menegur dia. Lalu dalam ayat yang ke-13 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Saudara, saat firman Tuhan datang untuk menyatakan kesalahan kepada kita, kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Kita tahu pasti kita merasa bersalah. Kita tahu bahwa kita jauh dari sempurna. Tapi apakah kita memiliki respon seperti Daud ini yang berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan dan aku minta ampun." Maka Nabi Nathan langsung berkata, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan engkau tidak akan mati." Saat firman Tuhan datang untuk menyatakan kesalahan kepada kita, apakah kita mau terbuka di hadapan Tuhan? Maukah kita membuka hati kita dan menerima
semua teguran yang disingkapkan oleh firman Tuhan, sehingga kita diampuni, saudara. Dan yang terakhir, firman Tuhan ada untuk memperbaiki kelakuan. Kenapa, saudara? Firman Tuhan ingin membuat kehidupan kita jadi lebih baik dengan memperbaiki, bukan cuma tadi untuk menuduh atau menghakimi kita. Sama seperti ayat yang sudah populer yang sering kita dengar di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, Yesus yang adalah firman Tuhan, supaya mereka atau supaya saudara dan saya memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan cara agar kita memiliki segala kelimpahan adalah agar kita mau diperbaiki, menjadi lebih baik. Kelakuan kita, attitude kita, hati kita diubahkan perlahan demi perlahan sehingga kita semakin seperti Kristus. Maka itu dari tadi ayat 2 Timotius 3 ayat 16, lanjutannya di ayat yang 17 seperti ini. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Percayalah saudara bahwa kita telah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik saat kita mau sejalan dengan firman Tuhan. Saat kita mau mengikuti apa yang menjadi perkataan Tuhan lewat firman-Nya. Maka itu terakhir, saudara, sebelum saya menutup dan berdoa, saya punya beberapa pertanyaan aplikasi untuk kita bisa renungkan ini di rumah masing-masing. Sudahkah kita menjadikan firman Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita? Jika ada masalah, saudara, jika ada problema, jika ada sebuah tantangan, apakah yang pertama kita cari adalah firman Tuhan, atau yang pertama-tama kita cari adalah solusi-solusi dunia ini gitu ya? Tentu saja sebagai manusia, kalau kita sakit, otomatis kepala kita langsung, obat apa nih untuk nyembuhin sakit saya? Kalau kita lagi susah, pasti otomatis kita mencari, apa nih solusinya? Tapi maukah saat ini kita, saat ada masalah seperti itu, yang pertama-tama kita pikirkan adalah firman Tuhan. Saat kita sakit, kita pikirkan dengan darahnya, kita telah disembuhkan. Saat kita memiliki problema, bisakah firman Tuhan menjadi satu-satunya atau salah satu yang utama solusi dalam hidup kita? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, seberapa kita percaya dan menghidupi pada firman Tuhan yang telah tertulis? Karena tantangannya bukan cuma hafal firman Tuhan, bukan cuma mendengar, tapi apakah kita percaya dan menghidupi firman Tuhan yang telah tertulis? Di zaman ini, saudara, sudah banyak banget firman Tuhan tersedia, saudara. Bahkan lewat khotbah-khotbah, saudara bisa dengarkan secara online, di sosial media, banyak sekali cuplikan khotbah atau tulisan-tulisan. Tapi, apakah saudara bisa percaya atau apakah saudara menghidupi firman tersebut? Bukan cuma orang yang jago menghafal firman Tuhan atau jago mengquote gitu ya, khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta tertentu, tapi apakah saudara memiliki keinginan untuk membaca sendiri firman Tuhan, untuk menelan firman itu sendiri dalam hidup saudara dan melakukannya gitu ya? Bukan cuman bahasa lainnya itu seperti orang yang jago di kandang aja gitu ya, tapi bisa kita lakukan itu lewat perbuatan kita. Maka itu ayat penutup, Yesus katakan di Matius 4 ayat keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita berdoa. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Ampuni kami jika kami seringkali bebal, seringkali tidak mau mendengar, seringkali kami tidak mau melakukan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami jika kami cuma hafal, atau kami cuma baca firman, tapi kami tidak melakukannya. Ajarilah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Dan biarlah firman-Mu dapat menjadi penghiburan kami, menjadi kekuatan kami, dan menjadi sumber bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Sama-sama katakan, amin. Sampai ketemu di devotion selanjutnya.